menyaksikan Special Event Indonesia Pacific Parliamentary Partnership 2024 bersama saya Nadia Kanaya. Dan saat ini pemirsa sudah ada Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bapak Sukamta. Apa kabar Bapak? Baik, Terima sehat. kasih sudah meluangkan waktu di tengah-tengah padatnya kegiatan pada hari ini. Sebenarnya apa yang menjadi poin dari Indonesia dalam dua season ini Pak? Yang pertama tadi Bu Ketua DPR, Bu Puan, ya, intinya adalah kita mendorong munculnya solidaritas dan ikatan negara-negara Pasifik, yang paling barat Indonesia terus ke timur ke semua negara Pasifik. Ya. Mudah-mudahan ke depan memang ada upaya-upaya yang lebih sistematis untuk menjalin keterikatan ini ya di semua sektor. Terus yang sesi kedua ini panel moderatornya Pak Fadlizon, pembicara utamanya ada dua, Pak Duta Besar Tantowi Yahya dan ya Profesor Vince Tibae. Vince Tibae ini dari Universitas Cendrawasih. Nah, kali ini intinya dari paparan Pak Tantowi itu, beliau menawarkan, memberi gambaran bahwa Asia Pasifik ini bentangannya sangat luas, mulai dari yang paling barat Indonesia terus ke timur. Ini kalau dari jumlah manusianya itu lebih dari 300 juta. Dan ragam budayanya, kepulauannya, potensinya besar sekali. Kawasan Pasifik ini juga kawasan yang menjadi pusat turisme dunia sebetulnya, dengan pengunjung lebih dari 29 juta orang per tahun secara keseluruhan Pasifik ya. Dan turisme yang ada itu adalah ekoturisme yang berbasis kepada keindahan alam, bentang pantai dan seterusnya ya. Nah, ini potensi yang sangat luar biasa, dan juga bagi Pasifik, Indonesia ini sebuah pasar besar karena kita memiliki penduduk 280 juta, dan Indonesia juga bisa menjadi pintu masuk bagi ASEAN, yang ASEAN ini hari ini menjadi kawasan di seluruh dunia yang pertumbuhan ekonominya paling tinggi. Dan kita punya 600 juta orang penduduk di ASEAN. Nah, jadi Indonesia akan menjadi pintu masuk yang sangat bagus bagi pasar di Asia Tenggara dari kawasan Pasifik. Nah, oleh karena itu tadi yang ditawarkan itu ada cukup banyak ya, karena Pasifik ini kendalanya bentangnya sangat luas sekali, seluas Samudra Pasifik. Dan di situ ada ribuan pulau-pulau kecil yang penduduknya itu juga beragam, dari Indonesia sampai di seluruh kawasan Pasifik itu ragam, mungkin sukunya ada lebih dari 1.000 suku, dan pulau-pulau kecilnya jaraknya jauh-jauh. Nah, sehingga ada hambatan geografis, tapi juga ada constraint finansial, karena kawasan Pasifik ini kawasan yang secara keseluruhan pertumbuhannya belum secepat wilayah lain ya, dibandingkan dengan kawasan Eropa, kawasan Amerika, kawasan Asia yang lain. Pasifik secara keseluruhan memang paling terlambat. Kemudian secara teknologi juga masih ada gap, kemudian juga mengalami tantangan ekologi dan iklim, karena negara-negara Pasifik ini negara-negara yang sangat sensitif terhadap kenaikan permukaan air laut ya. Jadi wilayah-wilayah negara-negara yang pulaunya kecil, misalnya Marshall Islands, ya itu kan negaranya banyak pulau-pulau kecil, nah itu sensitif, ada kenaikan sedikit itu ada wilayah-wilayah yang terancam tenggelam. Nah, terus kalau ada kekeringan itu juga banyak yang kekurangan sumber air bersih.
kalau musim kering tidak hujan gitu. Iya. Karena wilayahnya pulau-pulau ini rata-rata tidak ada gunung yang tinggi. Nah sehingga juga tanahnya tanah koral yang tidak terlalu subur ya. Nah sehingga ini menjadi tantangan tersendiri. Nah namun demikian juga ada peluang-peluang besar yang ada di Pasifik itu. Jadi misalnya karena ini wilayah turisme, sekarang kan salah satu tren turisme itu pakai cruise ya. Cruise, kapal besar sekali, kapal wisata bisa berjalan 2, 3, 4 bulan, mengangkut ribuan penumpang sekali jalan. Nah dengan cruise itu ya bisa menikmati pemandangan dan bisa transit anytime, terus berangkat lagi ya, tidak terikat oleh perjalanan-perjalanan transportasi umum ya, khusus menikmati pemandangan. Dan sekarang ini tren. Nah, ini kan potensi untuk dibuat satu paket dari Indonesia sampai ke negara-negara Pasifik secara keseluruhan. Kemudian Indonesia punya pengalaman yang mungkin lebih awal, lebih dulu dalam konteks pengembangan sains dan teknologi, baik itu di bidang pertanian, di bidang transportasi dan lain-lain. Itu mungkin kita bisa sharing pengalaman Indonesia itu untuk bersama-sama dibagi dan dinikmati dengan negara-negara Pasifik. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya itu peluang untuk pengembangan sosial. Indonesia dengan keragaman yang sangat luar biasa ini, budaya kita kaya sekali dan termasuk musik misalnya, salah satu sentra musik di Pasifik itu kalau kita lihat yang sudah cukup advance itu kan ada di Ambon. Jadi itu menjadi hal yang poin yang juga disampaikan. Iya, itu menjadi peluang yang sangat menarik untuk ditawarkan juga ke negara-negara Pasifik ini. Nah, yang tidak kalah penting yang terakhir itu adalah environmental benefit ya, jadi keuntungan lingkungan ya. Indonesia berharap memang perubahan iklim ini akan menjadi concern bersama-sama, dan harapan kita pengalaman Indonesia di dalam mengatasi perubahan iklim, mengatasi persoalan-persoalan yang ada di ekosistem laut ya, misalnya tadi Profesor Finch itu mengangkat soal penanganan sampah, khususnya sampah plastik yang ada di lautan ya. Bagi negara-negara kepulauan, sampah plastik di lautan itu persoalan yang sangat-sangat serius sekali ya. Jadi nah kita menawarkan kerjasama untuk itu bersama-sama kita tanggulangi. Gitu. Nah untuk hal itu apakah nantinya juga ada kerjasama dalam bidang teknologi untuk mendukung, mempermudah kita untuk navigasi gimana mengangkat sampah-sampah plastik yang ada di laut yang begitu luas ini? Iya, Indonesia sendiri masih struggle juga dengan persoalan ini, tetapi kalau kita punya komitmen untuk bersama-sama berproses, saya kira ini akan membuat pekerjaan yang berat itu menjadi lebih ringan terasa ya. Jadi kita berproses bersama-sama. Saya kira bukan hanya Indonesia dan negara Pasifik, di seluruh dunia kita masih menghadapi persoalan sampah plastik, khususnya yang ada di lautan. Oke, Pak. Terkait dengan blue economic, tadi di awal pembukaan oleh Pak Presiden juga sudah disampaikan soal blue economic. Nah, untuk hal ini, apakah Indonesia sudah cukup siap dan bagaimana nanti kerjasama yang akan terjalin dari Indonesia ke negara-negara Pasifik lainnya untuk bisa menjalankan blue economic sesuai yang diharapkan? Ya, blue economy ini masih menjadi sebuah kata-kata indah yang penuh tantangan ya. Jadi karena dari kalimatnya begitu indah ya, ada iming-iming kekayaan hayati dari laut dan samudra Pasifik yang luar biasa ini. Yang kita perlu pahami bahwa lautan ini jumlah
terbesar dari bumi. 2/3 permukaan bumi ini kan lautan. Iya. Tetapi sangat kecil porsi lautan ini yang sudah dikenali, dipahami, dan dipetakan oleh manusia. Orang terobsesi ke planet lain, dulu ke bulan, sekarang ke Mars, yang di sana belum tentu ada tanda-tanda kehidupan. Tapi kita lupa bahwa kita ini punya laut yang sangat eksotik, sangat penting, dan sumber kehidupan utama manusia. Nah, ini yang perlu dan jadi tantangan untuk kita eksplorasi bersama. Blue economy yang berbasis maritim ini itu sangat banyak, rentangnya mulai dari tourism, aquaculture, sampai sustainable fishing. Dan juga yang tidak kalah pentingnya sebetulnya adalah pertambangan. Itu sebenarnya menjadi keterkaitan ya, walaupun semuanya terkait satu dengan yang lain. Dan kalau dilihat Pasifik yang bentangnya demikian luas itu artinya ini potensinya gede sekali, super gede sekali. Dan sebetulnya bagi Indonesia kalau kita bisa menarik ini menjadi sebuah bukan proyek, saya berusaha menghindari kata proyek karena itu kesannya sekedar tempelan dan sangat sementara gitu ya. Tapi bagaimana kita mendorong agar pengembangan ekonomi dan kebudayaan dan sivilisasi peradaban Indonesia dan Pasifik itu berbasis pada maritim, berbasis pada laut. Jadi bayangan saya kayak ini menjadi bahasa kerennya itu Pan Indo-Pasifik gitu. Jadi kerjasama negara-negara Pasifik yang di situ ada Indonesia, mungkin juga nanti ada negara-negara besar Pasifik lain, bersama-sama dengan negara-negara Pasifik yang kepulauan, yang kecil-kecil ini, bersama-sama untuk melakukan eksplorasi yang sustainable tapi membawa manfaat ekonomi besar gitu. Misalnya soal sustainable fishing, kita di banyak negara Pasifik ini itu kan mengalami overfishing dan kebanyakan itu bukan pelakunya bukan masyarakat lokal setempat dari kepulauan ini, justru dari kapal-kapal besar dari mungkin bangsa-bangsa yang di luar kawasan. Nah, ini kan perlu dilakukan pengelolaan dan mulai dari regulasinya, pelaksanaannya, pengawasannya. Nah, itu perlu masih menjadi PR besar. Kemudian aquaculture kita, negara-negara yang sudah sangat advance dalam urusan aquaculture seperti Jepang, Taiwan, Korea, itu rata-rata kan di belahan utara dari Khatulistiwa yang mereka 4 musim. Nah, di wilayah Pasifik ini, kita ini dilalui ekuator, daerah iklimnya tropis. Artinya lautan kita ini kan kaya dengan sinar matahari, hampir 12 jam matahari bersinar sepanjang tahun, bukan hanya musim-musim panas saja sepanjang tahun. Itu artinya peluang kita mengembangkan pertanian dengan segala macam definisinya itu berbasis atau yang berlokasi di perairan kelautan kita. Nah, itu bisa produktivitasnya jauh lebih besar dari kawasan-kawasan yang ada di utara seperti yang lebih optimal, lebih maksimal dibandingkan dengan kawasan yang ada di utara yang saya sebut tadi gitu. Nah, terus yang juga tidak kalah pentingnya itu tourism, ekoturism yang selama ini mungkin negara-negara ini belum mengelola secara terpadu, terkonsep. Nah, Indonesia sendiri kan tourism kita baru punya yang sangat advance itu Bali. Kemudian di 10 tahun terakhir pemerintahan ini berusaha mengembangkan 10 destinasi baru, another Bali gitu. Nah, tetapi rasanya kita belum membuat satu blueprint untuk maritime ecotourism ya. Jadi
wilayah-wilayah yang eksotis di Ambon. Potensialnya di wilayah-wilayah Betul. perairan mana begitu? Iya, potensinya besar sekali di wilayah Maluku, Maluku Utara, terus Papua yang sudah sangat terkenal, tentu Raja Ampat. Iya. Nah, terus sampai Pasifik di timur itu wilayah-wilayahnya banyak yang eksotis, tetapi belum dikelola menjadi sebuah destinasi yang menjadi satu kesatuan karena persoalan utamanya itu transportasi. Seringkali misalnya kenapa orang belum maksimal ke Raja Ampat atau ke pulau-pulau di Ambon yang pasir putihnya indah banget ya, itu luar biasa karena transportasi hanya mengandalkan udara dan itu jauh, biayanya mahal. Nah itu kalau tadi ada semacam yang ditawarkan Pak Duta Besar tadi itu cruise, sailing through Pacific Ocean gitu kan, dari daya tarik dan bisa mendatangkan income yang cukup besar untuk daerah-daerah yang dari Ambon, Maluku, Maluku Utara, Papua terus ke timur kan tuh menarik tuh 2 bulan 3 bulan berlayar. Nah yang terakhir yang mungkin ke depan dan sekarang belum banyak tereksplorasi itu adalah pertambangan laut. Pertambangan laut kita itu masih sedikit, yang kita eksplor baru minyak, itu pun offshore itu masih di jarak pantai yang terlalu dekat. Nah sementara sebetulnya teknologi yang ada sekarang ini sudah memungkinkan untuk eksplorasi laut dalam. Nah di situ itu bukan hanya soal minyak dan gas, tapi juga tambang-tambang yang sangat eksotis hari ini, rare earth, kemudian segala macam bahan yang itu sangat diperlukan untuk high tech, peralatan-peralatan teknologi tinggi. Oke, baik. Terima kasih Pak Sukamta untuk informasi yang sudah diberikan kepada kami. Dan pemirsa, demikian wawancara saya bersama Bapak Sukamta, Wakil Ketua BKSAP DPR RI. Terus update informasi terkait IPPP hanya di TVR Parlemen.